Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini. Namun sebelumnya, kita akan mengawalinya dengan doa, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini itu belajar PPKN, itu dengan materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekali lagi, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak bisa melihat atau mengamati gambar yang ada. Ada suasana sidang BPUPKI, burung Garuda, ada tokoh-tokoh, salah satunya yaitu Supomo, Insinyur Soekarno, dan juga gedung Pancasila. Dalam kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, tentu kita akan mengetahui arahnya kemana. Nah, selesainya BPUPKI mengadakan sidang, yaitu sidang yang pertama maupun sidang yang kedua, maka BPUPKI itu dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, PPKI ini dalam susunan dan kedudukannya itu terdiri dari 21 orang anggota, termasuk ketua dan wakil ketua. Ketuanya itu Insinyur Soekarno, sedangkan wakil Muhammad Hatta. Dalam perkembangannya, anggota PPKI ini tidak hanya berjumlah 21, tetapi ada penambahan 6 orang lagi, sehingga jumlah anggota PPKI itu berjumlah 27 orang. Tanggal pembentukan PPKI itu tadi tanggal 7 Agustus 1945. Anggota PPKI itu sendiri mencerminkan keterwakilan dari rakyat Indonesia. Buktinya ada yang berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ya, yang berikutnya tugas PPKI. Adapun tugas PPKI yang pertama, mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini mempersiapkan dari pemerintahan Jepang kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Ya, PPKI mengadakan persidangan. Yang pertama, sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada 3 hasil sidangnya. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan konstitusi pertama di Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri dalam tata urutan perundang-undangan itu menempati urutan tertinggi atau yang paling atas, sehingga peraturan yang ada di bawahnya seperti ketetapan MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembukaan Dasar 45 itu sendiri terdiri dari 4 alinea. Nah, di dalam alinea keempat itu terdapat tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Sistematika Undang-Undang Dasar itu sendiri sebelum amandemen atau perubahan terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan tadi Ibu sudah jelaskan 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Oke, yang berikutnya hasil yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, syarat terbentuknya suatu negara sebenarnya harus dipenuhi, itu ada syarat penduduk, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Memang secara fakta Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun secara yuridisnya, secara dihukumnya itu baru diakui pada tanggal 18. Kenapa? Karena tadi pemerintah, dalam hal ini presiden selaku kepala negara, belum ada pada saat itu. Sehingga tanggal 18 Agustus 1945 salah satu hasil daripada sidang PPKI itu memilih presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, hasil yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, yang berikutnya hasil sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu yang pertama membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, dan yang kedua memilih 12 menteri dalam kabinet pertama pada waktu itu. Dan hasil yang ketiga, hasil sidang PPK yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945, yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia yang berfungsi sebagai badan pembantu dan penasihat presiden. Yang kedua, membentuk Badan Keamanan Rakyat yang berfungsi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, menetapkan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Ya, kesimpulan. PPKI telah melaksanakan sidang, dan salah satu hasil sidangnya yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, kalian ada tugas, mohon diperhatikan dengan baik-baik. Kerjakan soal dalam buku latihan, kemudian jawaban dipoto, kemudian dikirim ke nomor WA guru PPKN. Misalnya kelas 7A sampai C itu yang mengasuh Ibu Cornelia Adu, kelas 7D sampai H Ibu Lamsiar Pakpahan, kelas 7I sampai J Ibu Endang Pratitis. Oke, yang berikutnya jawaban paling lambat dikirim sampai jam 22 atau jam 10. Nah, untuk anak-anak
tugas-tugas yang ada tolong diperhatikan dan dikerjakan dengan baik. Baik anak-anak, kalian akan mengerjakan tugas yang ada. Soal yang pertama, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 2. Siapa ketua dan wakil ketua PPKI? 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI pada tanggal 4. Tulislah 3 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama terdiri dari berapa bab dan berapa pasal. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ibu berharap materi yang Ibu sudah sampaikan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan masuk pada materi semangat dan komitmen pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sampai ketemu minggu depan. Salam sehat untuk kita semua.